Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kami di sini membawakan sebuah judul yaitu analisis kepuasan mahasiswa Universitas Sriwijaya terhadap penggunaan transportasi damri dengan metode Customer Satisfaction Index dan Service Quality. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Acalindra Feros. Perkenalkan, nama saya Safrizan. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Juan Safero. Baik, untuk pendahuluan dari presentasi kami di sini, yaitu yang pertama, dalam era globalisasi saat ini, transportasi publik dianggap sebagai elemen penting bagi mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan transportasi publik menjadi indikator utama efektivitas dan efisiensi sistem tersebut, di mana di lingkungan akademis ini, akses terhadap transportasi umum dapat membantu mengurangi biaya perjalanan bagi siswa berpenghasilan rendah dan memperluas pilihan bagi mereka yang harus melakukan perjalanan jarak jauh. Oleh karena itu, evaluasi kepuasan penggunaan layanan transportasi publik, khususnya di kalangan mahasiswa, merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna memahami kesenjangan antara harapan dan realitas pelayanan, serta meningkatkan kualitas layanan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa Universitas Sriwijaya terhadap kualitas layanan transportasi damri dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka dalam menggunakan transportasi tersebut. Dan di sini ada rumusan masalah yang dimana di sini kami menyimpulkan 3 poin rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak transportasi damri. Yang kedua, bagaimana gap antara ekspektasi dan realita mahasiswa terhadap kualitas pelayanan oleh pihak damri. Dan yang ketiga, apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan transportasi damri di lingkungan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya di sini untuk batasan masalah kami simpulkan ada 3 poin. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada mahasiswa Universitas Sriwijaya yang menggunakan layanan transportasi damri. Yang kedua, penelitian ini terbatas pada lingkungan transportasi damri yang terhubung langsung dengan Universitas Sriwijaya dengan rute yang paling relevan bagi mahasiswa. Dan yang ketiga, penelitian ini tidak akan memasukkan perspektif pihak penyedia layanan damri dalam analisis kepuasan mahasiswa. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat, yang dimana tujuan penelitian ini yang pertama ada menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa Universitas Sriwijaya terhadap kualitas layanan transportasi damri. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara ekspektasi dan realita mahasiswa terhadap kualitas layanan transportasi damri. Dan untuk manfaat penelitian ini sendiri, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi serta perbaikan bagi pihak damri dalam meningkatkan kualitas layanannya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitiannya selanjutnya tentang kepuasan pelanggan dalam konteks transportasi publik. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yang kami ambil adalah customer expectation atau ekspektasi pelanggan. Menurut Hill, pada tahun 1992 dalam Rangga Pratama tahun 2009, mengemukakan bahwa ekspektasi pelanggan adalah apa yang dipikirkan oleh konsumen yang harus disediakan oleh penyedia jasa atau produsen. Yang kedua adalah public transportation atau transportasi umum. Transportasi umum seringkali dianggap sebagai komponen kunci dalam membangun kota berkelanjutan. Sebaliknya, dampak transportasi terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan digambarkan sebagai isu yang penting yang dapat menantang keberlanjutan kota dan wilayah. Tinjauan pustaka yang ketiga adalah customer perception atau persepsi pelanggan. Persepsi nilai pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap retensi pelanggan. Kepuasan pelanggan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retensi pelanggan, di mana persepsi nilai pelanggan dan kepuasan memiliki pengaruh terhadap retensi pelanggan. Ini menurut Zaitamal pada tahun 1988. Lalu tinjauan pustaka yang keempat adalah public services atau pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik, menurut Rika Septiandini. Yang kelima adalah service quality atau kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan salah satu item yang menonjol, bagaimanapun juga derajat kualitas produk juga penting. Namun bagi penyedia layanan, pelanggan paling peduli dengan kualitas layanan. Yang keenam adalah Customer Satisfaction Index atau CSI, di mana yang merupakan alat yang dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja suatu perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggannya. Yang terakhir adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang menerimanya muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil pemikiran produk dengan apa yang diharapkan hasil kinerja tersebut, menurut Ted Kotler pada tahun 2006. Masuk ke metode penelitian. Metode penelitian kami menggunakan dua macam metode, yakni metode pertama adalah Customer Satisfaction Index, di mana merupakan alat pengukuran yang dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja suatu perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggannya. CSI menekankan pentingnya memprioritaskan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama bagi semua karyawan perusahaan. Untuk menghasilkan skor CSI, perusahaan harus melakukan survei kepuasan pelanggan yang melibatkan berbagai aspek produk, layanan, dan interaksi dengan perusahaan. Lalu yang kedua adalah service quality. Metode serve qual atau service quality adalah model yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan. Metode ini dikembangkan oleh Parasuraman, Zaitamel, dan Berry pada tahun 1988. Metode serve qual didasarkan pada konsep bahwa kualitas layanan merupakan perbandingan antara harapan atau ekspektasi dan kinerja atau performance yang dirasakan oleh pelanggan. Lanjut, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dilakukan di Transportasi Damri yang menyediakan jasa transportasi untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya. Objek yang diteliti adalah pelanggan atau mahasiswa yang menggunakan Transportasi Damri untuk berangkat dari Palembang ke Indraya dan sebaliknya, dengan minimal menggunakan Transportasi Damri sebanyak 2 kali. Adapun responden kami adalah sebanyak 113 mahasiswa. Lalu bagaimana cara kami mengukurnya? Kami mengukurnya dengan skala Likert, di mana skala Likert adalah alat yang digunakan untuk menilai sikap atau pendapat individu atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial, di mana setiap jawaban pada setiap item instrumen memiliki tingkatan dari sangat negatif hingga sangat positif. Menurut Sugiono tahun 2014. Dalam menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur diuraikan menjadi indikator, dan kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan item-item instrumen yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan. Berikut adalah skala yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari sangat tidak puas hingga sangat puas, lalu dimulai dari sangat tidak penting hingga sangat penting. Lalu metode yang digunakan. Yang pertama adalah identifikasi skala Likert yang tadi sebelumnya saya jelaskan menggunakan skala ordinal 1-5. Lalu identifikasi variabel, ini menggunakan service quality mulai dari responsiveness, lalu jaminan atau assurance, lalu yang ketiga adalah empathy, yang keempat adalah reliability, dan yang kelima adalah tangible atau penampilan fisik. Lalu analisis data CSI. Ini merupakan di mana kami akan mengolah data tersebut setelah dilakukan analisis, yang di mana akan dikategorikan mulai dari hasilnya. Hasilnya berupa persentase. Lalu yang keempat adalah pengolahan data CSI. Itu adalah hasil di mana dari analisis data CSI tersebut. Lalu yang kelima adalah analisis data service quality. Jadi data responden diolah menggunakan metode service quality, dan pengolahan data tersebut akan dirumuskan menjadi sebuah hasil yang berupa angka desimal. Lalu masuk ke metode pengujian hasil. Metode pengujian hasil ada yang kami lakukan ada dua, yakni adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah data yang telah dikumpulkan akan dilakukan perhitungan validitas untuk mengetahui sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Hal ini berguna memastikan hasil penelitian memiliki nilai dan aplikasi yang nyata. Dalam mengukur validitas digunakan alat berupa software SPSS. Uji validitas dengan cara mengkorelasikan setiap nilai pada setiap butir pertanyaan dengan nilai total dari seluruh butir pertanyaan untuk satu variabel. Hasil pengujian valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel dihitung menggunakan rumus. Adapun R tabel kami adalah 1848 menggunakan signifikansi 5%, di mana itu didapatkan dari R tabel jika memiliki 113 responden. Lalu yang terakhir adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk,
menurut Ghazali Imam tahun 2018. Sebuah instrumen penelitian dianggap dapat diandalkan atau reliable jika Cronbach alfanya lebih dari 0,6. Oleh karena itu, kriteria yang kami ambil keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika nilai Cronbach alfa lebih dari 0,6, maka item pertanyaan dapat dalam kuesioner dianggap dapat diandalkan atau reliable. Sebaliknya, jika nilai Cronbach alfa kurang dari 0,6, maka item pertanyaan dalam kuesioner dianggap tidak dapat diandalkan atau not reliable. Untuk melakukan uji reliabilitas, kami menggunakan alat yaitu software SPSS dengan rumus yang tertera pada gambar. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji validitas kepuasan pelanggan. Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan perhitungan validitas untuk mengetahui sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Hal ini berguna memastikan hasil penelitian memiliki nilai dan aplikasi yang nyata. Dari hasil uji validitas yang telah kami buat, yang terdiri dari 16 pertanyaan, seluruh 16 pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu uji reliabilitas kepuasan pelanggan. Uji reliabilitas dilakukan setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 113 responden. Uji ini mencerminkan seberapa konsisten instrumen dalam memberikan hasil yang sama jika diulang pada kondisi yang sama. Sama seperti uji validitas tadi, seluruh 16 pertanyaan dinyatakan andal atau reliable. Selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu menentukan Customer Satisfaction Index atau CSI. Berdasarkan hasil skor rata-rata tingkat kepentingan, skor total dari perkalian skor rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pada tabel di samping, maka bisa didapat nilai Customer Satisfaction Index dengan memasukkan nilai-nilai tersebut kepada rumus berikut. CSI sama dengan T 5 kali Y dikali 100%. Di mana nilai T didapat dari hasil kali kolom kepentingan dengan kolom kinerja, lalu dijumlahkan, dan diperolehlah nilai untuk T. Dan untuk nilai Y didapat dari nilai rata-rata pada kolom kepentingan. Hasil perhitungan di atas sebesar 71,52%, yang merupakan skor untuk Customer Satisfaction Index. Skor ini sudah termasuk dalam kategori puas. Selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu untuk menentukan service quality. Berdasarkan hasil perhitungan kualitas layanan tiap dimensi pada tabel di samping, menunjukkan nilai kualitas layanan pada dimensi bukti fisik atau tangible adalah yang terendah dengan nilai kualitas layanan 0,7384. Sedangkan dimensi keandalan atau reliability adalah yang memiliki nilai kualitas layanan tertinggi dengan nilai 0,9111. Serta rata-rata nilai kualitas layanan seluruh dimensi adalah 0,8485. Selanjutnya dilakukan pemberian peringkat untuk mengetahui atribut yang mempunyai nilai gap paling besar sampai atribut yang memiliki nilai gap paling kecil. Pada tabel di samping menunjukkan nilai gap pada atribut PF2 atau ketersediaan fasilitas yang nyaman adalah yang terburuk dengan nilai gap minus 1,34. Sedangkan atribut K1 kesesuaian harga dengan kualitas yang diterima adalah atribut yang memiliki nilai gap terbaik dengan nilai minus 0,13. Skor minus ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara kinerja dengan harapan pelanggan. Selanjutnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Customer Satisfaction Index, didapati bahwa tingkat kepuasan mahasiswa mencapai 71,52%. Menurut indeks kepuasan pelanggan, nilai tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Meskipun demikian, manajemen perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas layanan dengan melakukan perbaikan di berbagai aspek. Selain itu, analisis data juga menggunakan metode service
service quality. Gunakan nilai gap negatif pada 5 dimensi kualitas, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nilai gap negatif mengindikasikan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan masih di bawah ekspektasi atau harapan yang diinginkan. Oleh karena itu, perbaikan di berbagai aspek perlu dilakukan guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.